Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini semua menjadikan amal timbangan kita besok di hari Yaumil Mizan. Jamaah rahimakumullah, mereview pada pertemuan yang lalu, seorang yang bersabar di dalam menerima suatu penyakit yang kemarin, yaitu penyakit taun atau penyakit yang menular, dan dia tetap bermukim di daerahnya, tidak keluar dari daerahnya, dan bahwa suatu penyakit itu merupakan ketetapan dari Allah, maka pahalanya seperti dia mati syahid. Kemudian pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan, yaitu di bab sabar. Hadisnya hadis nomor ke-10 dalam bab sabar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah merupakan ciptaan yang paling sempurna dibanding dengan ciptaan Allah yang lain seperti binatang ataupun hewan. Kita bisa melihat terhadap orang lain karena kita diberi panca indera, khususnya mata. Dengan mata kita bisa melihat akan kekurangan orang lain, dan sering kita tidak melihat apa yang ada ataupun yang kurang pada diri kita sendiri. Apabila kita melihat seorang tunanetra, pandangan yang ada di benak pikiran kita, orang tersebut pasti akan terhambat di dalam aktivitas ataupun kegiatannya sehari-hari. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengganti sepasang matanya dengan surga. Tentunya apabila hamba tersebut lulus di dalam ujian kebutaannya itu dan bersabar. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak hadis yang akan menerangkan mengenai hal tersebut, yaitu mengenai seorang yang diuji dengan kebutaan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allaha azza wa jalla qala idza talaitu abdi bihabibataihi fasobaro awattuhu minhumal jannah. Artinya dari Anas radhiyallahu an, ia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan yang terdapat di dalam hadis tersebut, kedua mata merupakan anggota tubuh yang amat dicintai manusia. Kehilangan penglihatan amat disayangkannya karena hilangnya pandangan. Karena hilangnya pandangan kedua mata, seseorang tidak akan dapat melihat kebaikan yang bisa mengenai dirinya. Dia tidak akan dapat melihat keburukan sehingga bisa menjauhinya. Kemudian orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan diuji agar terhindar dari hal-hal yang tidak disukai atau untuk menghapuskan dosa-dosanya.
atau untuk meninggikan derajatnya. Jika ujian itu dijalani dengan penuh lapang dada, niscaya akan mendapatkan ataupun akan mencapai tujuan yang dimaksudkannya itu. Surga merupakan pengganti paling agung. Bersenang-senang dengan pandangan mata akan sirna seiring dengan sirnanya dunia. Adapun bersenang-senang dengan surga tidak akan pernah berakhir. Dari penjelasan hadis tersebut, maka kita dapat mengambil hikmah dari hadisnya, yaitu yang pertama, yaitu barang siapa yang mengalami kebutaan pasti akan mengalami keterbatasan di dalam kegiatan sehari-harinya ataupun aktivitasnya, seperti apa yang dikerjakan seseorang yang normal atau orang yang mempunyai panca indera normal. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya sepasang mata tersebut dengan surganya, tentunya apabila orang yang mengalami kebutaan tersebut bersabar di dalam menerima kebutaannya. Seseorang yang buta hanya butuh kesabaran dan lulus uji, dia akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagaimana dengan kita yang mempunyai kesempurnaan di dalam pandangan kita? Harusnya lebih baik, harusnya lebih banyak pundi-pundi amal kebaikan yang kita gapai untuk mempersiapkan akhirat kelak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan motivasi kita di dalam kita beramal untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kita sebanyak-banyaknya untuk menuju akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.